Pemirsa, memang miris karena lagi-lagi aparat penegak hukum terjerat kasus korupsi. Namun penetapan seorang hakim agung menjadi tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung juga jadi sejarah baru bagi KPK. Dan untuk membahasnya kita pagi hari ini sudah tersambung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, selamat pagi, salam sehat Kang Asep. Pagi Kang Asep. Selamat pagi, tidak sehat nih karena dengar berita menyakitkan. Oke, baik Kang Asep, SD ini disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B Jungto pasal 11 Undang-Undang Tipikor, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apa maksudnya nih Kang? Bisa didetailkan? Ya, sekali lagi ya terima suap. Itu pasal-pasal suap terhadap penyelenggara negara, apalagi seorang penegak hukum, hakim lagi. Itu jabatan yang disebut dalam tindak pidana korupsi. Artinya ada seorang penegak hukum yaitu hakim yang menerima sesuatu gitu kan. Jadi itulah salah satu jenis korupsi. Oke, Kang Asep, ini kan jadi sejarah baru untuk kita karena ini yang pertama kali Hakim Agung. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin sudah banyak hakim-hakim lain yang juga terjerat korupsi. Kalau kita lihat dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, ada hakimnya, ada panitera penggantinya, ada PNS-nya, ada swastanya. Apa yang mungkin bisa dibaca dari kondisi seperti ini, Kang Asep? Ya, menguatkan, sudah saya ingatkan beberapa tahun yang lalu ketika yang beliau mencalonkan Hakim Agung, kasus toilet. Ya, silakan buka di Metro TV dan beberapa media lainnya. Kok masih diloloskan? Ini kelakuan KY ini. Ya. Dan ini kelakuan juga oknum anggota DPR. Kenapa yang bersangkutan diloloskan? Sekarang lengkaplah kesebelasan ini, kurang satu. Nggak ditambah hakim garis. Ya, coba Hakim Agungnya, asistennya, pegawainya, pengacaranya, pengusahanya. Ya, kalau tidak mau dikatakan mafia, apalagi? Mau saya katakan mafia. Ya, artinya apa? Ini lengkap ya, jaringan ini membuktikan bahwa korupsi di Mahkamah Agung masih berlangsung ya. Karena apa? Karena bibit bobotnya yang dikeluarkan oleh KY adalah bibit-bibit yang bermasalah. Yang bersangkutan ini ketika pencalonan Hakim Agung kan bermain di toilet. Masih diloloskan yang kedua. Masih dibela oleh KY, diloloskan oleh KY. Dijadikan lagi Hakim Agung urusan perdata. Perdata ini kan boleh katakan jarang diungkap ya oleh media, karena media juga mungkin tidak paham perdata, tahunya pidana aja kasus-kasusnya. Ternyata bermain perkara di perdata itu lebih besar daripada pidana gitu kan. Nah, yang tidak paham ya. Nah, sekali lagi, jadi ketika sekarang KPK menetapkan, sebenarnya bisa maaf ya, terlepas kita apresiasi kepada KPK ya, cuman ini terlambat dan harusnya lebih banyak lagi. Oke, harusnya lebih banyak lagi. Siapa yang Anda maksud dengan lebih banyak lagi nih Kang Asep? Iya, sekarang kan coba bayangkan, kalau sekarang Hakim Agungnya, asistennya, pegawainya, bukan sekali ini kan berarti udah tahu sama tahu gitu kan. Nah, tunggal apa, pengacaranya juga udah tahu ya, pengusahanya tahu ngurusin perkaranya, berarti ya, jaringan itu ada. Cuman memang KPK bukan sejarah baru ketangkap. Oke. Jadi bukan sejarah baru tapi baru tertangkap. Tapi memangnya kalau di dalam lingkungan yang seperti itu, di dalam lingkungan para hakim-hakim itu, apakah ada memang celah atau memang sudah menjadi tabiat juga? Karena mungkin publik merasa Mahkamah Agung sejauh ini tidak ada kasus korupsi yang menjerat mereka. Tapi sebenarnya kenyataannya seperti apa, Kang Asep? Ya, fakta-fakta yang terungkap, sekali lagi ya, hakim-hakim banyak kasih satu persen yang bagus itu bagus, yang sudah sejak awal bagus, yang awal udah pada tobat. Nah, ini yang masih watak tabiatnya di bawah. Ini kan pola-pola dulu hakim ketangkap itu karena terima sesuatu, karena ingin menang, ya bayar kan. Nah, ketika bayar ada harganya. Kita lihat kan uang 200 berapa tuh dolar Singapura atau uang Gajah Mada, saya tidak tahu. Nah, tapi pola ini ya sering dilakukan, dan sekarang ketika yang bersangkutan jadi Hakim Agung plus asistennya plus PNS-nya ya sudah dibawa gitu. Dulu mungkin tingkatan di PN, di PT, sekarang di Mahkamah Agung. Ya kan kasihan banyak hakim-hakim agung yang terbaik, hakim-hakim agung yang sudah baik, ya dirusak lagi oleh, bayangin, hakimnya agung loh, agung segala-galanya yang bermartabat ya, ternyata kelakuannya isinya martabak. Oke, Kang Asep, kalau tadi Kang Asep sudah bilang ya bahwa sebetulnya ada catatan begitu yang dimiliki oleh si SD ini tetapi masih diloloskan oleh DPR dan pihak-pihak lainnya. Berarti ini apa PR ke depan oleh pihak legislatif maupun dari pihak-pihak lain untuk menfilter nama-nama hakim yang nanti akan dijadikan oleh Hakim Agung? Saya dengan keras katakan bubarkan KY.
pilih dengan pemilihan Hakim Agung terlepas itu di Undang-Undang Dasar 45, karena faktanya pemilihan Hakim Agung ini karena ikatan-ikatan emosional, ikatan primordial yang memilih orang-orang yang tidak layak. Sebenarnya masih banyak calon-calon Hakim Agung, putra-putra terbaik bangsa, mereka yang jadi hakim-hakim tinggi atau ketua pengadilan tinggi ya, yang layak menjadi Hakim Agung. Tapi karena pencalonan oleh KY, di KY juga terjadi bargaining sekali lagi. Voting kan ada beberapa yang harusnya tidak lolos tapi lolos dengan alasan di voting pemilihan, kemudian dimasukkan kepada di DPR juga terjadi tadi kan, contoh yang paling gampang toilet ini kan sekarang terbukti. Artinya apa? Sekarang presiden harus berani membuatkan perpu ya, karena kalau Mahkamah Agung sekarang kontok dengan gara-gara sekarang lagi mafia 10 orang ini yang baru terbuka ya, bayangkan kalau ini dibuka yang lain-lainnya dan tertangkap, apa yang diharapkan? Jangan-jangan kasus-kasus yang kita tunggu karena besar nanti ya. Kita bisa menyaksikan kan kasus-kasus diskon-diskon itu wajar ketika ada isu-isu liar, pandangan masyarakat, ya kalau namanya diskon tak ada harga, itu yang kita khawatirkan. Padahal mungkin pelakunya hanya berapa ekor gitu kan, tapi kan beberapa ekor ini merusak citra lembaga Mahkamah Agung yang memang agung gitu kan. Tapi karena ternyata diisi oleh orang-orang bibit bobot yang dihancurkan oleh KY dan merusak nama-nama Hakim Agung lainnya, ya pada itu sebenarnya sistem perekrutan harus dibenerin ya. Saya sejak awal katakan sudahlah, perekrutan ini lebih baik sekali ya dengan cara dipilih oleh putra panelnya adalah putra-putra terbaik bangsa sehingga menghasilkan hakim-hakim yang kualitas. Kan kayak selama ini mencari data mereka calon Hakim Agung sudah diingatkan 2 kali, ini lolos sekarang ketahuan kan toilet ke toilet lagi kan. Jadi kalau sekarang sistem dilakukan akan terulang lagi. Baik, jadi yang harus diperhatikan juga adalah rekrutmennya bagaimana seleksinya juga ya Kang Asep. Tapi Kang Asep, mungkin dengan kondisi saat ini yang sudah terjadi sekarang, pasti publik bertanya dan juga banyak yang meminta supaya hakim yang melakukan pelanggaran hukum ini harus dihukum seberat-beratnya. Kalau saat ini hukum di Indonesia apakah sudah cukup berat untuk Hakim Agung yang melanggar apalagi korupsi kasusnya? Saya ingatkan Ketua Mahkamah Agung pernah mengeluarkan maklumat Mahkamah Agung. Isinya kalau nggak dibina, binasakan. Kedua, atasan yang bersangkutan akan diberhentikan. Terserah angkatan pimpinan Hakim Agung itu siapa harus berhenti. Berbentuk pertanggungjawaban moral kepada publik ya. Itu adalah maklumat Mahkamah Agung yang belum dicabut. Jangan ini hanya diberlakukan di KPN PT. Ketika Hakim PN kena, KPN-nya dimutasi. Sekarang Mahkamah Agung, ya lengkap itu jajarannya, satu pasukan khusus ya, kesebelasan ya, mafia. Nah kalau ini tidak dilakukan, apa artinya Mahkamah Agung mengeluarkan maklumat melakukan tindak pidana korupsi? Bayangkan ya. Dan sekarang juga tidak menyerah. Tadi KPK cuma menghimbau, harusnya tangkap dong, harus dinyatakan sebagai tersangka. Ancamannya lebih dari 5 tahun. Artinya, nah harus dilakukan. Mahkamah Agung berani meniru, ya, langsungkan kode etik pemecatan sambil menunggu perkara pidananya. Jangan sampai nanti sedang proses ini kita belajar dari institusi penegak hukum lain, tapi banyak berkelit, apalagi belum ditahan kan. Saya pikir Mahkamah Agung harus berani melaksanakan maklumatnya. Baik. Terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan salam sehat Kang Asep. Terima kasih Kang Asep.